You made the birds to sing and bells to ring when I gave you my heart. You brought gray skies to bloom, made the sun come shining through when I gave you my heart. So I'll sing from a new heart, and my voice I will raise. I will sing him a new song. I will sing him a new song. I will sing him a song of praise. Beshem Ha'af ya ben Firuah HaKodesh Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom, shalom semua. Terima kasih untuk SDTI Betsaida Medan dan salam hormat untuk Pak Hendra Bangun dan segenap jajarannya, segenap dosen di SDTI Betsaida Medan, dan terima kasih untuk Kaprodi dari MTH, program MTH, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ponten Naibaho, dan juga Bapak Kaprodi dari program MPD, Bapak Dr. Julius Sianpuri. Terima kasih undangannya dan perkenannya untuk saya berbicara di sini dengan topik yang diberikan, yaitu mengapa Yesus tidak mengetahui waktu kedatangannya yang kedua kali. Dan ini menjadi diskusi eskatologi dengan pendekatan budaya Yahudi. Apa sih itu hari Tuhan? Hari Tuhan dalam bahasa Ibrani Yom Adonai, atau hari akhir atau kiamat gitu. Kiamat itu diambil dari istilah Arab dan menjadi satu istilah yang generik bagi kita semua, dan itu disebut dalam bahasa Ibrani Acharit Hayamim. Jadi hari Tuhan Yom Adonai atau Acharit Hayamim. Apa itu Yom Adonai atau Acharit Hayamim dalam pengertian eskatologis Yahudi dan merujuk pada masa dengan karakter ganda? Di satu sisi, sebagai suatu manifestasi kekuasaan, keadilan, penghukuman Tuhan yang ditunjukkan terhadap semua yang memicu murkanya. Itu yang pertama, di satu sisi. Dan di sisi yang lain, sebagai waktu pembenaran dan keselamatan bagi orang-orang yang benar. Tampaknya pemahaman dari orang Yahudi maupun dari keimanan kekristenan ini tidak ada perbedaan. Dan seperti yang ditulis dalam Amos 5 ayat 28 sampai 20 kita bacakan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Hoi hamitafim et Yom Adonai, lama ze lachem Yom Adonai, hu choshech velo or. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memakut dia. Jadi ini tampaknya kalau sampai ada hari Tuhan datang, itu nggak bisa kemana-mana. Kemanapun dia akan menghadapi bahaya. Lari ketemu singa, lari ketemu beruang, dan kemudian dia masuk ke rumahnya, ketemu ular. Jadi tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Ayat 20, bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang? Kelam, kabut, dan tidak bercahaya. Jadi Acharit Hayamim dari Amos 5 ayat 18 sampai 20 ini adalah pemakaian yang paling dini dan jelas ungkapan itu lazim dalam percakapan umum baik dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen. Bagi rakyat biasa itu berarti adalah saatnya Adonai atau Tuhan akan campur tangan untuk menempatkan Israel menjadi kepala atau pemimpin bangsa-bangsa. Tak menjadi soal apakah Israel setia padanya atau tidak, ini menurut orang Yahudi ya. Amos menerangkan bahwa hari itu berarti penghakiman bagi Israel. Nabi yang lain
yang menyadari baik dosa-dosa bangsa lain maupun dosa Israel menyatakan bahwa hari itu akan menimpa bangsa-bangsa satu demi satu sebagai hukuman karena kekejaman mereka, umpamanya misalnya kepada Babel. Ditulis dalam Yesaya 13 ayat 6 sampai 9, kepada Mesir dalam Yeremia 46 ayat 10, kemudian kepada bangsa Edom dalam Obadja pasal 15, kemudian kepada banyak bangsa seperti yang ditulis dalam Yoel 2 ayat 31 atau Obadja pasal 15. Nah, hari Tuhan ialah saatnya di mana Adonai secara aktif bertindak menghukum dosa yang sudah mencapai puncaknya. Nah, ini ada bandingannya di Perjanjian Lama, yaitu datangnya air bah. Nah, tentang bencana air bah ini kita akan bahas untuk menjadi suatu pembanding bagaimana nanti hari Tuhan itu akan datang. Pada hari itu banyak orang bertobat dan percaya, yang percaya itu akan diselamatkan. Tetapi kepada orang-orang yang tetap memusuhi Tuhan atau tidak mau setia kepada Tuhan, walaupun dia seorang Yahudi, dia akan dihukum. Dan hari itu mempunyai akibat-akibat alami juga terhadap alam semesta. Dan nanti pada kesudahannya tentu saja akhir dari langit dan bumi ini. Nah, kapan kiamat? Kapan sih Yom Adonai? Mengapa Tuhan Yesus tidak mengetahuinya? Dan ini suatu keanehan dan banyak sekali dibahas oleh polemikus Muslim dalam YouTube mereka. Bagaimana mungkin? Katanya Yesus itu Tuhan, kok nggak tahu kiamat? Itu nggak mungkin. Tapi inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dan kita akan mempelajari mengapa Tuhan Yesus berkata demikian. Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ah et bohayom hahu, vehasha'ahahi, ein ish yodea, gamlo malachei hashemayim, gamlo haben mibaladei haaf. Jadi yang tahu cuman Bapa saja. Malaikat-malaikat di surga nggak tahu, bahkan Sang Putra pun tidak, yang tahu hanya Bapa. Dan juga ditulis dalam Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kita biasanya banyak ini ya, ada teologi-teologi yang datang dari barat, biasanya utamanya itu dari Amerika, dan maaf kata ya, mungkin Anda nggak cocok dengan saya, itu teologi yang banyak digoreng dengan isu-isu, misalnya isu microchip, dan juga film-film Hollywood, ya, Left Behind dan seterusnya. Terus ada juga isu-isu tentang vaksin yang menggunakan enzim luciferase. Nah, misalnya dalam film Left Behind, itu bicara tentang akhir zaman, tetapi dalam penafsiran orang-orang Amerika. Nah, kalau Anda rajin nonton sequelnya film Left Behind, misalnya ada satu saat orang itu bisa diangkat rapture oleh Tuhan, bersama-sama tiba-tiba hilang temennya. Bersama-sama tiba-tiba keluarganya yang satu hilang. Nah, sampai nanti ada satu saat seorang pilot itu nggak boleh memiliki agama yang sama. Jangan sampai nanti tiba-tiba pilotnya itu orang percaya, kemudian diangkat di zamannya rapture itu, kemudian nggak ada pilotnya, nanti terjadi kekacauan. Jadi disusunnya suatu jadwal, jangan sampai pilotnya itu beragama sama atau sama-sama orang percaya, bisa-bisa nanti hilang. Pilotnya ini nanti pesawatnya nggak bisa mendarat. Nah, itu kan suatu penafsiran yang kebangetan dan bukan suatu penafsiran yang benar mengenai hal ini. Nah, banyak teologi-teologi gorengan semacam ini yang tidak alkitabiah, tapi banyak untuk komoditi-komoditi yang lebih ke arah sensasional. Nah, kalau Anda ingat misalnya 2 tahun yang lalu ketika Bill Gates misalnya menyatakan akan ada vaksin untuk COVID-19. Nah, saat itu juga
dikatakan, si Bill Gates mengatakan nanti akan ada semacam digital passport yang dimana orang itu harus membawa paspor ini. Nah, waktu itu sudah langsung ditafsirkan, waduh ini nanti kita mau dipasangi chip. Nah, dipasangi chip 666. Nah, 666 gitu kan. Padahal yang dimaksud oleh Bill Gates waktu itu adalah semacam digital passport yang nanti itu ditaruh sebagai apps di setiap kita punya gadget atau smartphone kita. Dan itulah yang terjadi pada hari ini. Setiap kita yang sudah divaksin gitu kan, nah itu kita punya yang namanya apps Peduli Lindungi. Kenapa ada pemerintah itu mengharuskan demikian? Supaya di antara kita, warga negara Indonesia itu bisa saling menjaga. Kalau kita berpergian boleh, tapi kamu harus divaksin dulu supaya jangan membahayakan orang lain atau membawa virus kepada daerah yang nanti akan didatangi. Ini penting sekali buat kita semua untuk dapat saling menjaga dan untuk mengetahui record dari orang itu. Misalnya orang ini sakit, nah dilihat recordnya sudah divaksin atau belum. Dan betul dengan program dari Bapak Jokowi ini, kalau kita melihat apa yang terjadi pada tahun lalu, antara Maret sampai Juli, itu adalah peak. Anda bisa membaca di smartphone Anda, di setiap WAG, hampir setiap hari orang bisa menyatakan turut berduka cita atau innalillahi. Nah, setiap hari bahkan orang-orang dekat kita bisa kehilangan. Tetapi dengan adanya vaksin ini membantu kita hari ini, dan Indonesia termasuk negara yang cukup berhasil dalam menangani COVID-19. Nah, gorengan-gorengan semacam ini itu biasanya banyak dilakukan oleh orang-orang Indonesia sendiri, dan bahkan isu chip, microchip yang ditaruh di badan, dan itu kemudian dikatakan ini tanda-tanda dari akhir zaman mulai dekat. Nah, sebenarnya bagaimanapun yang namanya microchip atau apapun yang ditaruh di tubuh, modelnya seperti ini atau apapun ya, itu sebenarnya satu saat teknologi ini akan kadaluarsa. Seperti kalau Anda seumuran dengan saya, kira-kira tahun 80 atau tahun 90-an, Anda kan baru mengenal apa itu teknologi dengan barcode. Nah, barcode ini waktu itu sudah diramein gitu kan. Itu 666. Nah, karena ada 3 angka di sini yang menjorok ke bawah gitu. Itu 666. Itu lambang dari antikris. Tapi ternyata sekarang barcode ini sudah agak mulai ditinggalkan karena sekarang kita banyak sekali menggunakan QR code daripada barcode. Nah, kalau QR code yang kotak itu di mana 666-nya? Ternyata nggak ada. Jadi barcode semacam ini pada akhirnya itu akan kadaluarsa. Nah, demikian juga isu chip seperti ini. Bagaimanapun ini itu hardware. Bagaimanapun satu saat ini pun akan jadi kadaluarsa. Apalagi kalau chip yang semacam ini adalah kegunaannya itu terbatas sekali. Jadi nggak relevan lagi sebenarnya untuk kita katakan hari ini. Karena sebentar lagi itu akan kadaluarsa. Jadi apakah hal ini akan terus-menerus digoreng? Nah, biasanya kan mereka yang ngomong-ngomong begini itu kan seolah-olah pembicara-pembicara hamba-hamba Tuhan yang memiliki wahyu dari Tuhan kemudian mengkhotbahkannya. Tetapi kalau teknologinya sudah kadaluarsa, jadi gimana nih? Katanya kemarin diklaim itu dari Roh Kudus. Kalau dari Roh Kudus mestinya ya nggak kadaluarsa dong. Jadi pengajaran tafsir-tafsir akhir zaman sebaiknya nggak usah terlalu anti, tetapi Anda harus juga menimbang dengan sangat arif, karena biasanya gorengan-gorengan semacam ini biasanya datang dari teolog-teolog yang dari Amerika, ya, bukannya saya mendiskreditkan itu, tetapi nyatanya memang banyak dari sana. Nah, kalau misalnya barcode itu pernah kadaluarsa dan kemudian microchip yang seperti tadi itu juga kadaluarsa. Jadi kita akan selalu diombang-ambingkan dengan isu ini. Nah, padahal hari ini orang itu untuk membayar dan berjual beli itu nggak pakai chip loh. Karena misalnya seperti Alipay yang dikembangkan oleh Jack Ma di sini.
Orang bisa membayar itu dengan scan wajah. Jadi mana yang ditempelkan di dahi dan di tangan kita untuk berjual beli? Nggak perlu. Karena teknologi yang diperkenalkan oleh Jack Ma ini nggak pakai kok chip yang masuk ke dahi kita atau ke tangan kita. Nah, tapi saya tidak membahas itu panjang, tapi saya lebih membahas tentang kenapa Tuhan itu seolah-olah tidak maha tahu, tapi ini hanya sebagai suatu introduksi saja. Nah, hari ini nih, kalau ngomongin microchip yang tadi, itu sebenarnya sudah agak kadaluarsa ya, karena ada teknologi-teknologi yang lain, misalnya teknologi yang diperkenalkan oleh Mark Zuckerberg, yaitu metaverse. Dan metaverse ini sebenarnya agak aneh ya, karena kata meta dalam bahasa Ibrani itu artinya mati. Sedangkan Mark Zuckerberg ini seorang penganut Judaism dari keluarga yang beragama Yahudi dan bahkan dia mengikuti bar mitzvah pada umur 12. Tetapi kenapa dia menamakan perusahaannya itu dengan meta? Nah, karena kata meta itu artinya mati. Ini waktu itu ramai sekali diperbincangkan di media sosial, termasuk ada di Facebook atau di Twitter, karena meta in Hebrew artinya mati. Kok bisa sih Mark Zuckerberg itu menamai perusahaannya dengan kata meta? Metaverse. Ini melejit setelah Mark Zuckerberg itu memperkenalkannya pada sekitar bulan Oktober tahun lalu ya. Sebenarnya metaverse ini belum bisa dijelaskan secara detail. Banyak orang menganggap ini sebagai konsep saja. Metaverse itu adalah dunia digital yang bahkan bisa diperkenalkan orang itu membeli lahan digital, membeli fashion digital, membeli sepatu digital. Nah, tampaknya ini masih seperti konsep, tapi mungkin saja ini nanti kita akan masuk kepada dunia digital dan dunia nyata. Kalau Anda sering nonton film yang judulnya itu Matrix, nah di situ kan ada dunia digital dan dunia nyata. Dunia digitalnya bagaimana, dunia nyatanya bagaimana. Jadi ini mungkin tampak seperti film Matrix, dan kita bisa membeli gedung, membeli lahan secara virtual. Jadi aset kita nanti itu bukan aset yang kelihatan, ada tanahnya, ada gedungnya, ada rumahnya, tetapi nanti kita punya aset juga yang berupa digital. Jadi gambaran sederhana mengenai metaverse ini, seperangkat ruang virtual yang digunakan oleh pengguna-penggunanya dan bahkan itu nanti bisa menjadi aset bagi masing-masing orang yang memilikinya. Nah, itu dari Mark Zuckerberg. Lalu bagaimana dengan seorang yang sangat terkenal yang lain? Elon Musk. Apa sih yang nggak tahu Elon Musk? Dia memperkenalkan satu teknologi Neuralink. Nah, ini adalah satu perusahaan yang dimiliki oleh Elon Musk. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk menanamkan implan atau chip ke otak manusia. Wow. Hebat sekali. Jadi kalau tadi gorengan-gorengan akhir zaman chip itu ditaruh di dahi atau ditaruh di tangan gitu kan. Ini si Elon Musk bilang enggak ya. Nanti chipnya itu ditaruh di otak. Bahkan ini kalau kita lihat presentasinya dari Elon Musk ini, dia naruh chip itu di otaknya seekor monyet sehingga monyetnya itu bisa main game, main pingpong di sini. Wow, luar biasa. Jadi bisa dengan telepati. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Elon Musk ini memiliki satu inspirasi dari seorang yang luar biasa pinter dan sudah meninggal, Anda pasti tahu namanya. Stephen Hawking. Nah, Stephen Hawking itu orangnya lumpuh total dari atas sampai ke bawah, ya. Dia hanya bisa menggerak-gerakkan mata saja dari nerve-nya itu. Tapi dari nerve gerakan matanya ini, itu bisa dia mengetik sesuai yang dia mau. Yang masih bekerja itu adalah saraf-saraf di matanya. Tapi dengan saraf di matanya, dia bisa menggabungkannya dengan seperangkat teknologi, dan itu diciptakannya sendiri. Dan keadaan yang lumpuh total itu, dia dapat berkarya sampai pada saat dia mati. Dan ini dikembangkan teknologi semacam ini itu, bahkan seekor monyet bisa main game. Wow, luar biasa sekali. Dan kalau ini dilihat dari dunia
kesehatan, ini luar biasa. Misalnya orang-orang yang memiliki kecelakaan dan kena tulang belakangnya. Dan kemudian dia ada saraf-saraf yang menjadi rusak. Kemudian dia lumpuh. Dengan adanya nanti implan di otak, ini bisa loh diperbaiki. Atau mungkin bisa juga diimplankan kepada anak-anak yang autis, yang mungkin ada kekurangan di sarafnya, yang ada sesuatu yang nggak normal, bisa dinormalkan. Jadi orang-orang yang punya penyakit demikian itu bisa disembuhkan dengan adanya implan di otak ini. Jadi kalau Anda melihat ini, wow, berarti teknologi ini sangat luar biasa. Tapi apakah penemuan-penemuan teknologi semacam ini harus selalu dicurigai bahwa itu adalah lambang dari 666. Bahkan sebelumnya alat pacu jantung ya, itu pun juga ditanam di tubuh kita, bukan? Apakah itu berhubungan dengan 666? Kan itu implan juga. Jadi sebaiknya di sini kita harus arif dan bijaksana dalam melihat satu perkembangan teknologi. Kalau Anda seumuran dengan saya, waktu dulu saya masih kecil, kalau lihat bapak-bapak atau ibu-ibu pegang kartu Diners Club atau American Express, nah waktu itu kita jadi wow, wah kaya nih orang gitu ya. Dan orang-orang waktu itu sudah memberikan satu isu, wah kalau ada kredit card nih, gitu. Ini adalah lambang dari 666 karena ada ekonomi global. Nah, tapi siapakah di antara Anda hari ini yang nggak punya kartu, misalnya ATM atau apapun, atau kredit card? Siapa yang nggak punya hari ini? Apakah kartu kredit card di situ atau ATM di situ berhubungan dengan 66? Kan enggak. Jadi kita itu setiap kali melihat satu perkembangan teknologi baru, itu biasanya kita langsung curiga dulu. Kemudian digoreng, ini 666, ini 666 gitu kan. Termasuk apa yang diperkenalkan oleh Elon Musk di sini, ada chip yang nempel di otak. Nah, apakah itu tanda dari akhir zaman? Nah, buat saya sih, kalau saya mengatakan demikian, ya kalau boleh, ini nggak usah digede-gedein sebagai satu isu tentang 666 atau akhir zaman. Karena bagaimanapun Elon Musk di sini masih menggunakan hardware, yaitu apa? Chip yang ditaruh di otak. Jadi bukan di dahi, bukan di tangan, di otak ya. Dan kalau ini masih menggunakan chip, ini artinya masih menggunakan hardware. Coba bayangkan ya. Bayangkan satu saat kita ini nggak perlu hardware ada masuk di tempat di badan kita, nggak perlu. Mungkin satu saat hardware semua ini yang namanya chip itu nggak ada lagi, ya. Tetapi ada gelombang yang diterima oleh tubuh kita dan itu pemrogramannya itu melalui gelombang itu. Entah itu melalui teknologi yang baru atau apa, itu bisa saja. Sehingga satu saat kita nggak pakai chip. Seperti tadi, Jack Ma yang katanya berjual beli harus pakai tanda di tangan, tanda di mana? Nggak ada, ya. Ngasih wajah kita ke kamera, langsung dipotong rekening kita dari pembayaran dari face scan untuk scan wajah kita itu. Nggak perlu chip. Jadi belum tentu isu-isu chip itu berhubungan dengan 666. Kita nggak tahu nanti pada akhirnya bagaimana, karena teknologi yang ada hari ini bisa jadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, itu hari ini, teknologi hari ini, itu bisa jadi kuno banget, gitu kan. Zaman dahulu, yang namanya handphone, 20 tahun yang lalu, harganya seharga mobil. Sekarang 300.000 bisa membeli handphone. Semua pegang handphone. Semua punya rekening digital. Apakah ini berhubungan dengan 666? Kan enggak. Jadi kita perlu melihat dengan arif, dengan teknologi-teknologi yang sudah ada. Nah, itu intro ya. Kita balik lagi tentang kenapa Yesus kok nggak tahu. Jadi kalau melihat
perkembangan teknologi, Anda nggak usah ikut-ikut hamba Tuhan yang meramaikan di YouTube. Wah, ini akhir zaman. Nggak usah pusing dengan itu. Karena kita perlu melihat semuanya dengan arif dan bijaksana, nggak perlu kesusu mengklaim bahwa ini sesat atau itu sesat, ini antikris, itu bukan antikris atau bagaimana. Karena kita akan belajar bersama-sama secara arif, Alkitab kita itu bicara apa sih? Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi. Saya percaya Anda dan saya meyakini bahwa Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Kalau dia Allah yang inkarnasi, maka tentu saja dia memiliki kemampuan untuk maha tahu, omniscience. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus Allah yang inkarnasi, secara fisik dia menjadi sama dengan manusia, dia bisa ngantuk, dia bisa lapar, ya, dia bisa haus. Tetapi masa sih keadaannya sebagai manusia membuat Yesus nggak mana tahu? Itulah yang dipersoalkan oleh polemikus Muslim di YouTube itu ketika mengkritisi keilahian Yesus. Memang dalam Ibrani 2 ayat 9 dikatakan untuk waktu yang singkat Yesus itu menjadi sedikit lebih rendah daripada malaikat. Nah, kalau dia lebih rendah dari malaikat, kenapa kok bisa lebih rendah dari malaikat? Karena keadaannya sebagai manusia dia bisa mati. Tapi pun demikian, masa sih kemahatauannya itu akan hilang? Terus Yesus jadi amnesia kan enggak, mestinya kan enggak ya. Karena sebenarnya ada banyak ayat-ayat di Alkitab yang menyatakan Yesus itu omniscience, maha tahu. Misalnya dalam Matius 26 ayat 34. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali." Yohanes 4 ayat 18. Sebab engkau sudah memiliki 5 suami dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Yesus dapat menyebut dengan benar latar belakang dari perempuan Samaria itu. Dengan sangat tepat. Kenapa? Karena dia maha tahu. Berarti Yesus memang maha tahu. Tapi kenapa soal hari kedatangannya itu dia katanya tidak tahu? Nah, termasuk ketika Nathanael dipanggil oleh Tuhan ini, Nathanael itu menjadi takjub luar biasa bagaimana ada orang yang mengetahui ketika orang lain tidak tahu. Berarti dia adalah seorang Mesias yang dijanjikan itu, ditulis dalam Yohanes 1 ayat 48 sampai 49. Jadi Yesus sebenarnya maha tahu, masih maha tahu dalam keadaannya sebagai manusia. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi Anda jangan melihat tanda-tanda lahiriah. Misalnya ada chip, ada apa, langsung rame. Enggak. Tuhan Yesus mengatakan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Enggak diduga-duga maksudnya ya. Ada juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia di sini, atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada padamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu pada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Jadi seperti kilat memancar ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Nah, jadi tampaknya di sini Yesus tahu kok kapan dia itu datang dan bagaimana keadaan ketika ia datang menginjakkan bumi kembali ke bumi yang kita tinggal ini. Jadi Tuhan Yesus tahu kedatangan dirinya akan didampingi kemuliaan dengan berlaksa-laksa malaikat. Seperti yang ditulis dalam Lukas 21 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang
dalam awan-awan dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Yesus ketika datang, ngapain? Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, Yesus jadi hakim, ya, menjadi hakim atas bumi ini, dan ketika datang dia bersama para malaikatnya. Itu cocok dengan gelar yang diberikan kepada Yesus yang seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu, bahwa Yesus adalah Adonai Sebaot. Yesus adalah Tuhan bala tentara surga. Nah, Tuhan bala tentara surga atau Elohe Sebaot ditulis dalam Wahyu 1 ayat 8, dan itu dikenakan kepada Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, kata yang maha kuasa ini dalam bahasa asli Yunani itu ditulis Ho Pantokrator. Nah, dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan Elohe Sebaot. Jadi Yesus ini adalah Tuhan bala tentara surga, dan Tuhan bala tentara surga itu adalah gelar dari kemiliteran Allah. Dan gelar kemiliteran Allah dalam Wahyu 1 ayat 8 tadi diberikan kepada Yesus. Dan kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, ada banyak gelar kemiliteran Allah itu dikenakan kepada Allah karena Allah menjadi panglima bagi umatnya. Misalnya Keluaran 15 ayat 3. Adonai ish milchama. Adonai, Shmo. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Jadi Tuhan benar-benar pahlawan perang. Jadi kalau nanti Yesus itu datang seperti pahlawan perang bersama bala tentara surga, memang demikianlah gelar yang diberikan kepadanya. Misalnya dalam Mazmur 24 ayat 8, dan juga kalau kita membaca Wahyu 5 ayat 5, kalau kita membaca ayat ini, kita dapat melihat bahwa hanya Tuhan Yesus sendiri yang dapat membuka meterai akhir zaman. Kalau Yesus sendiri yang dapat membuka meterai akhir zaman, mana mungkin Yesus nggak tahu hari dan tanggalnya. Jadi kita masih bertanya nih, kenapa sih dalam Matius 24 ayat 36, Markus 13 ayat 32, Tuhan Yesus mengatakan tidak tahu kapan akhir zaman itu. Kalau baca ayat, jangan dicuplik satu ayat. Anda membaca ayat-ayat setelahnya. Jadi jangan hanya membaca Matius 24 ayat 36, Anda harus membaca ayat-ayat setelahnya. Mari kita membaca ayat lanjutannya. Ayat ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jelas di sini Yesus memparalelkan kedatangannya nanti itu dengan peristiwa air bah pada zaman Nuh. Yang dimana pada zaman itu Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan minum, pesta pora, mabuk pesta, kawin dan mengawinkan, jadi tidak ada tatanan kesusilaan, kawin dan mengawinkan ini sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi apa yang terjadi pada sebelum air bah itu, demikianlah nanti kedatangan Yesus. Orang ketika nggak sadar ya berbuat dosa sampai puncaknya ya kawin dan mengawinkan, jahat sejahat-jahatnya. Nah, itu nanti demikianlah kedatangan Anak Manusia. Dan mereka tidak akan tahu sesuatu sebelum air bah itu datang melenyapkan mereka semua. Demikianlah halnya kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang dan
orang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, ayat ini diterjemahkan secara harfiah oleh teolog-teolog barat dari Amerika itu dan difilmkan dalam Left Behind itu. Makanya nanti kalau ada pilot jangan dua-duanya itu orang Kristen. Nah, kalau dua-duanya orang Kristen nanti repot nih untuk mendaratkan pesawat karena dua-duanya diangkat oleh Tuhan, karena dua-duanya orang percaya. Enggak begitu kali ya. Ini maksudnya orang dalam suatu komunitas ya, yang satu diselamatkan, yang satu tidak. Begitu ya. Jadi apa sih yang ditekankan oleh Tuhan itu? Yaitu dalam ayat 42, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari di mana Tuhanmu datang. Ketidaksadaran akan Tuhan yang tiba-tiba datang, itulah yang terjadi nanti. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ya berjaga-jaga. Jadi dia bisa saja misalnya Yesus datang pada tahun 2037 misalnya. Jadi hari ini sampai tahun 2036 udah deh dosa sebanyak-banyaknya, nanti tahun 37 kita semua puasa ya, nungguin Tuhan Yesus datang. Enggak begitu. Inilah yang diminta Tuhan supaya kita berjaga-jaga. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi ketidaktahuan Yesus pada saat di mana memang itu bisa diparalelkan dengan keadaan yang terjadi pada zaman Nuh. Jadi akhir zaman menurut Kristen, menurut kita sebenarnya, itu tidak seperti Allah itu menentukan seperti nentuin tanggal ulang tahun, enggak ya. Atau seperti Tuhan itu melakukan appointment sama kita. Nah, kita kalau misalnya appointment sama misalnya kepala bank, kita mau ngajuin kredit, oh ya appointment nanti hari Jumat tanggal 17 ya, gitu. Misalnya. Itu namanya appointment, tapi datangnya hari Tuhan itu enggak seperti nentuin tanggal ulang tahun, enggak seperti appointment. Maka itulah alasan mengapa Tuhan Yesus beserta rasul-rasulnya itu sudah bilang bahwa hari Tuhan itu diumpamakan seperti peristiwa air bah zaman Nuh atau seperti pencuri di malam hari. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini itu dikutip kembali oleh Rasul Petrus. Nah, 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Langit akan gelap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Jadi jelas seperti pencuri. Lalu bagaimana Allah menentukan waktu dan harinya? Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa akhir zaman itu seperti air bah. Seperti pencuri di malam hari, bukan seperti appointment. Memang ya, kalau di zaman air bah dulu itu, Tuhan memberikan waktu apa? 120 tahun. Dan itu menjadi masa tenggat bagi manusia untuk melakukan pertobatan. Dan bagi kita hari ini, marilah kita melakukan waktu-waktu ini sebagai suatu masa tenggat akan hari kedatangan Tuhan. Kalaupun di generasi kita itu, Tuhan itu belum datang, tetapi hal ini bukan menjadi mubasir, enggak. Karena kita menjadi bersiap-siap pada saat kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Tuhan. Ya, kita itu bisa dipanggil Tuhan secara tiba-tiba loh, apalagi masih masa COVID ini. Bisa-bisa hari ini kita ketemu makan di restoran, tiba-tiba besok orang itu sudah meninggal kena COVID misalnya. Jadi gak usah pakai ditunggu kapan Yesus itu datang. Mungkin saja Yesus itu belum datang pada saat generasi kita, tapi nanti di generasi dari anak cucu kita mungkin. Tapi bisa juga di generasi kita, who knows. Nah, maka Allah menentukan hari Tuhan, hari akhir zaman itu berdasarkan kapan dia murka. Anda harus mengingat ya, bahwa seperti Wahyu 19 ayat 15, kalau Tuhan itu murka, ya murka aja, kalau itu memang sudah saatnya.
Dan saat itu tidak pernah dikatakan kapan tanggal dan waktunya. Karena saat itu akan datang seperti pencuri yang datang pada malam hari. Jadi jangan coba-coba mereka-reka kapan hari Tuhan itu datang. Karena kalau Anda reka-reka atau Anda mengikuti tafsir dari hamba Tuhan tertentu yang mengatakan akhir zaman itu hari ini misalnya, atau hari itu misalnya, itu pasti 100% meleset. Dan itu sudah banyak sekali contoh-contohnya. Nah, kalaupun kita membaca dalam Kejadian 7 ayat 11, yang dimana hari Tuhan murka itu ditulis tanggal dan bulannya, yaitu pada tanggal 17 bulan 2 pada saat Nuh berumur 600 tahun, Anda harus mengingat, tanggal ini tidak pernah diungkapkan Allah sebelum air bah itu. Tanggal ini baru muncul ketika air bah itu datang, dan yang nulis tentang tanggal air bah itu datang adalah Musa, generasi yang ada setelah zamannya Nuh. Kenapa Musa kok tahu tanggal dan bulannya? Ya iya, karena itu sudah terjadi. Tetapi sebelum air bah itu datang, Tuhan tidak pernah menyatakan kapan murkanya itu akan datang. Tuhan memang memberikan tenggat waktu untuk pertobatan. Jadi berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia itu, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi umurnya 120 tahun saja. Ini seperti masa tenggat. Seolah-olah ada orang misalnya punya sakit kanker stadium 4 dan kemudian dokternya bilang umurmu tinggal 6 bulan. Bukan berarti dia berumur 6 bulan, tetapi umurnya, masa tenggatnya ini tinggal 6 bulan lagi. Itulah yang dimaksud dalam Kejadian 6 ayat 3 ini. Dan penting sekali untuk membaca yang ditulis dalam bahasa Ibrani ini, ya. Vayomer Adonai lo yadon ruhi ba'adam leolam. Jadi nggak selama-lamanya aku itu nggak menghukum. Ada satu saat aku menghukum. Jadi lo yadon ruhi ba'adam leolam itu artinya nggak mungkin aku diam-diamkan selama-lamanya kejahatanmu. Tetapi umurmu tinggal 120 tahun saja. Kenapa 120 tahun? Nah, orang Yahudi atau orang Israel itu memiliki pemahaman yang disebut dengan pemahaman gematria. Angka 40 adalah angka generasi. Nah, 120 itu adalah 3 kali 40 tahun. Jadi di sini Tuhan memberikan jeda waktu 3 kali 40 tahun. 3 generasi untuk menahan kemurkaannya itu. Supaya manusia itu bertobat. Dan akhirnya manusia itu tidak bertobat. Dan pada saatnya Tuhan melampiaskan murkanya. Jadi Tuhan itu kalau menghukum manusia itu enggak ujuk-ujuk datang. Tuhan pasti memberikan satu warning, peringatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Nuh 120 tahun. Dan ketika 120 tahun itu sudah terjadi, Tuhan itu rasanya menyesal. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi Anda lihat di sini, kalau Tuhan itu sampai menghukum bumi ini karena Tuhan merasa menyesal. Apa itu menyesal? Menyesal itu bukan bersalah, nyesal gitu, bukan ya. Menyesal diri dalam artian grief. Menyesal. Misalnya kalau ada gempa bumi di Palu, kemudian Presiden Jokowi menyesalkan terjadinya gempa bumi di Palu. Apa yang terjadi di Palu itu bukan kesalahannya Pak Jokowi, tapi penyesalan dari Pak Jokowi ini menunjukkan bahwa dia bersedih. Jadi penyesalan Tuhan di sini menunjukkan Tuhan sedang bersedih. Kenapa dia bersedih? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia
besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, kemudian berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku bersedih. Ya, jadi saya ganti ini, kata naham itu artinya itu menyesal dalam artian bersedih. Grief, berduka, aku berduka bahwa aku telah menjadikan mereka karena mereka menjadi orang-orang yang jahat. Nah, kata naham di sini adalah merujuk kepada kesedihan Allah yang tidak mau bertobat. Kepada manusia yang tidak bertobat ini, ya, dengan terpaksa Tuhan melakukan penghukuman. Nah, kata penghukuman dalam bahasa Ibrani itu anash. Nah, ini ada filosofinya. Filosofinya kalau kita penggal ayin dan nash. Nah, jadi filsafat Yahudi, ya, karena saya juga mengajar filsafat Yahudi, kalau Anda belajar filsafat Yunani itu berpikir secara abstrak. Kalau filsafat Yahudi itu berpikir secara konkret, dikonkretkan. Nah, kata menghukum itu ayin. Ayin itu apa? Mata. Ayin itu artinya mata. Kemudian nash. Nash ini artinya jatuh. Ya, orang yang jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau sampai Tuhan itu menghukum manusia karena matanya melihat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Dan pada saat dia menghukum manusia, dia tidak bersuka. Dia naham, aku sedih, aku berduka. Karena manusia itu jatuh ke dalam kejahatan yang luar biasa. Jadi air bah di sini adalah gambaran hari Tuhan. Dan pada hari itulah peristiwa air bah zaman Nuh merupakan gambaran dari hari Tuhan nanti. Lantas apa kaitannya dengan Tuhan Yesus yang tidak mengetahui kapan air zaman? Nah, ini kan masih sulit bagi kita untuk memahami hal itu. Nah, jadi kita harus melihat kalau nanti Tuhan Yesus datang, berarti pada saat itu Tuhan menentukan murkanya kapan itu datang. Untuk memahami hal ini, saya rasa Anda dan saya semuanya itu mengimani doktrin Trinitas. Doktrin yang diajarkan oleh Bapak Gereja Tertullianus yang mengatakan una substantia tres personae. Satu hakikat, tiga pribadi. Ada tiga pribadi tapi satu hakikat. Nah, konsep ini, konsep ketidaktahuan Sang Putra ini, mari kita kaitkan dengan doktrin Trinitas ini akan lebih mudah. Allah Tritunggal yang Esa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jika kita lihat Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda dan maka mereka memiliki peran-perannya yang berbeda meskipun satu dalam esensi pekerjaannya. Bahwa Bapa adalah pribadi Allah yang berkehendak, sumber dari segala sesuatu. Dari Putra dan Roh Kudus. Ya, Anda bisa melihat banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan tentang atau memperkuat doktrin Trinitas ini. Dan kemudian Sang Putra. Sang Putra adalah pribadi Allah yang menyatakan atau pelaksana dari kehendak Bapa. Jika Anda berpikir demikian, oh kita tahu. Kalau Sang Putra itu mengatakan aku tidak tahu, Sang Putra ini tidak tahu, karena ini berkaitan dengan apa yang ada di dalam pemahaman dari Allah Trinitas yang Maha Esa itu. Bahwa Bapalah yang berkehendak dan kemudian Sang Putra yang melaksanakan. Maka kapan harinya? Itu tergantung pada kehendak Bapa, kapan dia melampiaskan murkanya itu atau perhitungannya itu atau penghakimannya itu yang dilaksanakan oleh siapa? Yang dilaksanakan oleh Sang Putra. Dan kemudian Roh Kudus, pribadi yang dipakai Bapa dan Putra untuk mewakili pekerjaannya. Anda masih ingat kan ketika Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, dia memberikan kepada murid-muridnya seorang penolong yang lain dan itu adalah Roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang
mewakili pekerjaannya. Jadi di sini kita bisa memahami kenapa Sang Putra mengatakan tidak tahu, karena Sang Putra adalah Sang Pelaksana dari kehendak Bapa. Kapan harinya itu tiba? Tergantung kehendak Bapa. Kalau hanya Bapa yang menentukan kehendaknya, malaikat-malaikat tidak tahu, bahkan Sang Putra tidak tahu, ya sudah. Porsi kita adalah apa? Berjaga-jaga. Jadi jangan sekali-sekali melakukan reka-rekaan kapan waktunya hari Tuhan itu tiba. Misalnya Anda tentukan atau Anda mengikuti tafsir dari seorang hamba Tuhan yang memiliki karunia nubuat. Udahlah, kita sudah banyak lihat contoh-contohnya. Semuanya meleset. Matius 16 ayat 27 jelas menuliskan bahwa Sang Putra adalah Sang Pelaksana. Dan dia Sang Hakim yang melaksanakan pembalasan setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ya sudah, kalau Sang Anak saja tidak menyatakan kapan itu harinya tiba, karena itu menjadi kehendak mutlak dari Sang Bapa, ya sudah. Porsi kita adalah untuk berjaga-jaga. Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya, aku punya. Sebab itu aku berkata, aku akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kita melihat di sini, Tuhan ketika menentukan tanggal kapan dia melaksanakan murkanya itu bukan seperti menentukan hari ulang tahun. Kalau sekarang hari ulang tahun itu bisa ditentukan, misalnya saya mau anak saya lahir misalnya, biar dirayain oleh semua orang Indonesia. Saya mau anak saya lahir 17 Agustus, bisa loh. Kalau waktunya nggak jauh-jauh amat itu bisa diatur nanti hari lahirnya itu sesuai dengan hari-hari tertentu atau tanggal yang sama dengan kakeknya atau neneknya atau apapun. Nah, itu bisa ditentuin. Tapi mengenai hari Tuhan ini enggak seperti Tuhan menentukan appointment, enggak ya. Jadi jangan maksa deh bahwa hari itu ketika ia datang kembali, Yesus Kristus datang sebagai hakim bagi seluruh manusia. Yohanes 5 ayat 30 ini juga biasanya sering dikutip oleh para polemikus muslim. Misalnya Tuhan Yesus berkata demikian, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menurut kehendak diriku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, ini biasanya kan dibully kita, ya. Apa Yesus? Nggak bisa apa-apa, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau kita memahami doktrin Trinitas yang tadi, bahwa ada satu hierarki, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, 3 pribadi yang tak terpisahkan, yang hakikatnya itu sama, bahwa Bapa berkehendak, Sang Putra melaksanakan kehendak Bapa, dan Roh Kudus mewakili pekerjaannya. Kita akan tahu, ya, dan kita nggak akan maksa-maksa kapan harinya akan tiba. Itu nggak perlu kita tahu. Bagaimana sekarang kita menghadapi klaim-klaim hamba Tuhan besar yang dinabikan, bahkan yang mengklaim mendapat wahyu dari Tuhan tentang tanggal kiamat, tanggal hari Tuhan. Kita banyak sekali. Anda dan saya ini kan bukan Kristen baru, apalagi kalau sudah menjadi mahasiswa teologi, paling enggak Anda itu sudah tahu lah isu-isu semacam ini. Saya rasa ini bukan isu yang baru. Banyak nubuat-nubuat akhir zaman, bahkan sampai hari ini oleh hamba-hamba Tuhan, yang meleset dari orang-orang yang dipercaya atau mengaku sebagai nabi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh-contoh yang sudah ada di internet dan ada di buku-buku, ya. Karena kalau saya menyebut ini hamba Tuhan yang hari ini gitu, misalnya saya sebut namanya gitu kan, nanti saya kena undang-undang UU ITE, nanti katanya pencemaran nama baik. Jadi lebih baik saya ngambil apa yang sudah ada dan terbukti meleset dan ada sumbernya gitu kan. Nanti Anda reka-reka sendiri. Hamba Tuhan masa kini yang kayak hamba Tuhan ini tuh siapa sih? Misalnya William Miller pada abad 19, dia menubuatkan hari Tuhan itu akan tiba pada tahun 1843 dan ini juga diikuti oleh para pengikutnya.
Dan ternyata meleset. Bahkan kita masih hidup sampai tahun 2022 ini kan. Ini juga yang ada dari tokoh-tokoh saksi-saksi Yehova. Mereka itu bernubuat bahwa nubuat akhir zaman itu akan tiba pada 1914 dan kemudian direvisi 1918. Nggak datang, direvisi lagi 1925. Nggak datang, direvisi lagi 1941, 1975 dan seterusnya. Meleset terus. Jangan main-main dengan penentuan tanggal kiamat, pasti akan meleset. Dan itu sebenarnya mempermalukan mereka kan, artinya mereka bukan nabi seperti yang diklaim oleh mereka ataupun diklaim oleh para pengikutnya. Termasuk David Brandberg pada sekitar tahun 80-an, orang ini viral sekali kala itu, ini juga memprediksi hari Tuhan pada tahun 1972. Berarti marak sekali. Bahkan sampai hari ini Anda nanti bisa menghubungkannya dengan hamba-hamba Tuhan hari ini yang punya kegemaran untuk bernubuat. Ini kan masuk bulan Januari kan. Hamba-hamba Tuhan tertentu itu biasanya memberikan nubuat-nubuat mereka pada setiap tahun baru, yang dimana mereka biasanya mengklaim demikian, ini tahun penuaian, ini tahun pemulihan, Indonesia akan dimenangkan. Nah, Pentakosta ketiga dan seterusnya. Tapi apakah yang mereka klaim itu benar? Misalnya kayak ini, David Yonggi-cho, ini juga sudah meninggal. Dia juga banyak sekali bernubuat dan banyak sekali nubuatnya yang meleset. Tapi para pengikutnya ini masih menabikan dia. Termasuk Samuel Dongjuti oleh beberapa pendeta-pendeta di Indonesia menubuatkan bahwa hari Tuhan akan datang pada tahun 1998. Atau Maurice Cerullo yang menggunakan isu Millennium Bug pada tahun 2000. Nah, waktu itu kan juga viral tentang isu Millennium Bug. Ternyata nggak terjadi apa-apa pada jam 00.00. Waktu itu saya juga mengikuti. Benar nggak sih Millennium Bug ini? Ternyata nggak ada. Nah, ini kan jadi malu-maluin si Maurice Cerullo itu. Tapi toh orang-orang hamba Tuhan demikian itu nggak punya malu. Kalau nubuat yang sudah dilontarkannya itu nggak berhasil. Kalau berhasil ya dia, wah ini gua nih, penuh Roh Kudus, dibisiki oleh Tuhan sendiri. Nah, kalau nggak berhasil ya udah, dikoreksi gitu aja, nggak ada malu-malunya. Dan bahkan kalau Anda membaca apa yang terjadi pada sekitar tahun 2003, ya, yang ditulis dalam majalah Reformata, ada seorang hamba Tuhan, Mangapin Siboya, dengan sekte kiamatnya itu, bahkan sampai urusan sama polisi. Nah, ini juga ada di berita-berita, salah satunya di majalah Reformata ini. Juga apa yang dikatakan oleh seorang pelihat, ya, Nabiah, Mrs. Chu Thomas, yang menulis Heaven is so Real. Itu juga sering sekali bernubuat-nubuat, berbahasa roh, seolah-olah dia adalah juri bicara Tuhan atau bisa memprediksi masa depan. Ini pun prediksinya kedatangan Tuhan pada tahun 2007 sampai 2010 meleset. Dan ini juga yang mengenai reformasi Indonesia, pemulihan Indonesia tahun 2005, bahkan juga nubuat yang terbaru tentang Pentakosta ketiga. Banyak sekali meleset, tapi masih sering juga diundang terus-menerus di Indonesia. Juga apa yang ada di dalam buku Bible Code pada sekitar tahun 2006. Nah, ini juga bicara mengenai prediksi-prediksi masa datang. Ternyata nggak ada yang benar. Termasuk sekte kiamat dari Lia Eden yang sudah meninggal juga meleset. Termasuk tanggalannya dari suku Maya, karena suku Maya itu tanggalannya itu berakhir pada tahun 2012. Nah, itu dianggap oleh orang bahwa 2012 akan terjadi kiamat. Nah, sampai ada filmnya juga. Tapi toh ini pun juga meleset. Sebenarnya kalangan Katolik, Ortodoks, kita semua orang-orang Kristen itu percaya bahwa bagi orang yang masih hidup pada saat kedatangan Kristus yang kedua, dan saat itu mereka masih hidup dan tidak mengalami kematian, mereka akan diubah dalam tubuh kemuliaan dan diangkat bersama para kudus bersama-sama dengan Yesus Kristus.
Dan penyambutan Kristus di awan-awan ini tidak hanya melibatkan orang-orang beriman yang masih hidup, namun juga para orang beriman yang telah meninggal. Ini dipercayai oleh kita semua. Tapi apa yang menjadikan ini berbeda antara kita dengan orang-orang lain? Nah, atau dengan saudara tua kita, kalangan Katolik atau kalangan Ortodok yang tidak mengikuti satu penafsiran yang datang dari orang Barat, misalnya doktrin premilenialisme dispensasi. Nah, kadang-kadang ini kebangetan banget para penganut premilenialisme dispensasi itu menempatkan Katolik Roma itu sebagai satu pesakitan. Jadi nanti nih gitu Gereja Katolik Roma itu akan jatuh dan itu menjadi jalan pertobatan bagi pemulihan bangsa Israel. Nah, ini kan fitnah jahat kepada saudara tua kita kalangan Katolik Roma. Bahkan ini Ortodok ya, mereka menempatkan Katolik Roma itu menjadi pelacur. Nah, ini kan jadi menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Katolik dan non-Katolik ya. Kalau kita melihat dari mana sih asalnya dari doktrin-doktrin ini yang kemudian sudah berkembang menjadi bermacam-macam pengajaran, awalnya itu dari seorang pengajar dari Inggris dan berkembang pesat di Amerika pada abad ke-19, maka doktrin premilenialisme yang ada di Indonesia ini memang banyaknya itu terjadi dari para penginjil-penginjil yang asalnya dari Amerika, termasuk kalangan-kalangan dari kalangan Pentakostal karismatik. Teori dispensasi linear ini itu pertama kali diajarkan oleh seorang yang bernama John Nelson Darby. Mungkin Anda nggak sama pemahamannya dengan saya, nggak apa-apa. Di sini saya hanya menjelaskan dari mana pengajaran ini muncul. Pengajaran ini muncul awalnya yaitu pada abad 19 dari seorang yang bernama John Nelson Darby. Kenapa ajarannya itu disebut dengan dispensasionalism? Karena ia membagi sejarah manusia menjadi 7 masa dispensasi atau tahap, ya ada tahap-tahapnya. Jadi peta zaman yang sudah dikembangkan hari ini itu awalnya dari Darby ini, di mana Tuhan itu menyatakan wahyunya kepada manusia, namun di setiap tahap manusia gagal dalam ujian, sehingga penghakiman terjadi di akhir setiap tahap itu dan tahap baru kemudian muncul sesudahnya. Kalau ada peta zaman, asalnya dari John Nelson Darby ini. Tapi bukan berarti saya melarang Anda jika Anda mengikuti tafsir yang ini. Namanya juga tafsir ya. Pada setiap penafsiran saya lentur. Dan saya meminta Anda untuk tetap menjadi orang yang arif dan bijaksana dalam menyikapi zaman-zaman yang ada sekarang ini, termasuk isu tadi, metaverse, terus Neuralink tadi, nah ya, atau apapun teknologi-teknologi yang berkembang. Sepanjang teknologi itu tidak menjadikan Anda sebagai seorang yang murtad atau menjadi lawan dari Roh Kudus atau Tuhan Yesus, berarti itu masih baik-baik saja. Karena sekarang hari ini ya, hari ini, nggak usah ngomong hari ini, mungkin 3 tahun yang lalu, ada di antara kita yang sama sekali nggak kepikiran bahwa kita bisa sekolah melalui Zoom, ya. Kita bisa punya kelas yang virtual seperti ini. Dan karena COVID, kita semua dipaksa untuk sekolah virtual melalui online ini. Jadi kita nggak perlu terlalu mental block, dismissing terhadap adanya suatu teknologi baru, termasuk teknologi yang disampaikan oleh Mark Zuckerberg tadi atau Elon Musk tadi. Gak usah cepet-cepet ya. Barangkali teknologi baru Neuralink tadi itu banyak membantu orang-orang cacat hari ini. Yang mungkin ada cacat dalam sarafnya, kemudian bisa diperbaiki dengan pemrograman itu yang ditaruh di otaknya, who knows ya. Kita juga dulu bahkan nggak pernah kepikir bahwa ada alat pacu jantung. Sehingga dengan alat pacu jantung itu, orang nggak bisa divonis kamu sebentar lagi mati. Enggak, tapi dia bisa meneruskan kehidupannya dengan hidup dengan alat pacu jantung itu, bahkan hidup selama lebih dari 10 tahun.
dengan alat pacu jantung tadi itu. Ini luar biasa. Bahkan itu ditanam di badan dia. Apakah ini berhubungan dengan penyembahan 666 atau antikris? Kan nggak selalu begitu. Jadi kadang Tuhan itu juga memakai banyak teknologi. Information yang hari ini kita nikmati bisa kita jadikan untuk penginjilan, bukan? Jadi marilah kita itu arif dalam menghadapi setiap fenomena-fenomena baru. Nah, terhadap hamba-hamba Tuhan yang tadi yang saya sebutkan, yang kebanyakan orang-orangnya itu sudah meninggal, nggak apa-apa karena itu buktinya juga sudah ada dan nubuat mereka itu meleset. Hamba-hamba Tuhan seperti mereka masih berkeliaran banyak hari ini. Nanti Anda bisa cari-cari ya, yang dimana karakter-karakter yang seperti mereka itu ada hari ini. Mereka dinabikan, mereka hamba Tuhan besar, mereka memiliki pengikut yang baik, suka bernubuat. Hati-hati terhadap dosa yang suka bernubuat ini. Memang saya nggak menafikan ada orang-orang tertentu yang memiliki karunia kenabian, tapi dia pun harus hati-hati bahwa setiap nubuatnya itu harus dia pertanggungjawabkan bahwa itu adalah nubuat yang benar. Karena itu berhubungan dengan dosa mula-mula, yaitu original sin. Dosa mula-mula Adam, apa sih dosa mula-mula Adam itu? Makan buah yang dilarang itu. Iya kali, tapi bukan itu sebenarnya. Ya, kita baca pasal 2 ayat 17, kitab Kejadian. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kamu kalau makan buah itu pasti kamu mati. Tuhan itu sudah memberikan warning kepada manusia, yaitu Adam. Waktu itu istrinya belum diciptakan. Dia memberikan warning. Karena Allah itu maha tahu. Allah memiliki kualitas maha tahu. Omniscience. Allah telah mengetahui bahwa iblis akan berusaha untuk menjatuhkan manusia di Taman Eden. Karena itu Allah berfirman agar Adam jangan kamu deketi itu, pohon itu. Karena kalau kamu sampai mati makan itu, kamu nanti mati. Tetapi dengan kecerdikan iblis, dia tidak datang langsung kepada Adam, tetapi melalui istrinya. Karena istrinya tidak menerima perintah itu secara langsung. Nah, siapakah ular di kitab Kejadian itu? Kitab Kejadian tidak mengatakan apa-apa, pokoknya ular aja. Tetapi siapakah ular itu? Kitab Wahyu 12 ayat 9 itu menyatakan bahwa ular itu, ular tua itu, ular yang mula-mula, dia adalah iblis. Jadi ular yang di Taman Eden itu adalah iblis yang menyesatkan seluruh dunia. Dan ular ini memperdayai perempuan itu dan kemudian perempuan itu memberikan buahnya kepada suaminya dan suaminya ikut makan. Ular ini sangat cerdik dan dia dipakai oleh iblis untuk merencanakan niat jahatnya ini. Jadi iblis berkata demikian. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu nggak mati, nggak mati, tapi kamu nanti menjadi seperti Allah. Matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah. Wow. Jadi ini, dosa ini, jadi original sin itu bukan sekedar sederhana dosa makan, dosa salah makan. Enggak. Dosanya itu apa? Pada waktu itu kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi dosa seperti Allah itu adalah original sin. Dan dosa seperti Allah ini adalah dosa-dosa yang menjangkiti hamba-hamba Tuhan yang menempatkan dirinya seperti Allah, tahu akan masa datang, kemudian memprediksi tahun kedatangan Tuhan itu kapan. Dan ketika manusia itu ingin seperti Allah, ini adalah dosa awal dan ini adalah pemberontakan. Jadi bukan sekedar makan, karena manusia sebenarnya kan nggak perlu apa-apa. Dosanya itu apa? Ingin seperti Allah. Itulah sebabnya kalau Anda membaca dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai 17, 10 firman terakhir, firman ke-10
Yang disebut dengan hukum ke-10 itu apa? Dosa ketamakan atau dosa ingin. Misalnya, dosa pembunuhan, jangan membunuh, ada di hukum ke-6. Jangan berzinah, hukum ke-7. Jangan mencuri, hukum ke-8. Jangan melakukan kesaksian palsu, hukum ke-9. Yang ditaruh terakhir, apa? Dosa ingin. Jangan kamu ingin. Jangan kamu menginginkan ini. Jadi yang artinya dosa ingin atau menginginkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, mengingini rumah sesamanya, jadi pencuri, mengingini istrinya, jadi apa? Jadi berzina, mengingini hambanya laki-laki, bisa pembunuhan dan seterusnya. Jadi lo tahmod, jangan mengingini. Ini merujuk kepada dosa origin dari manusia itu. Manusia jatuh karena keinginannya. Demikian pula Anda dan saya, kalau satu saat Anda dan saya menempatkan diri kita untuk ingin menjadi seperti Tuhan, tahu akan masa depan, nah hati-hati. Ketika manusia ingin seperti Allah, menginginkan sesuatu yang tidak patut, itu adalah dosa. Praktik nujum di gereja, nubuat yang dibuat-buat, kan ada nubuat benar, ada nubuat yang dibuat-buat. Nah, gara-gara dia sudah menjadi hamba Tuhan besar, budayanya mereka harus presentasi nubuat pada setiap tanggal 1 Januari. Nah, ketika dia nggak dapat wangsit atau pernyataan dari Tuhan, maka mereka membuat-buat. Jadi bukan nubuat, jadi akhirnya lu buat. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang roh, yang menempatkan dirinya menjadi seorang tabib atau penyembuh, hati-hati juga. Dia harus menguji dirinya sendiri. Kemampuannya untuk menyembuhkan, betulkah itu dari Allah? Kalau tidak, itu seperti dosanya Adam tadi, yaitu apa? Dosa ingin seperti Allah. Yang tahu masa depan adalah Allah. Sang penyembuh adalah Allah. Kalau dia menempatkan lebih dari Allah, berarti itu dosa ingin seperti Allah. Nah, dalam bahasa Ibrani, dosa Adam yang mula-mula ini disebut dengan kitset bintiot. Kitset bintiot itu artinya dosa mencabut tanaman atau dosa mencabut pohon. Jadi Adam ini memakan buah, itu bukan cuma makan buahnya, tetapi dia ingin seperti Allah. Dan itu terjadi pada orang-orang hari ini juga. Dia ingin menjadi seperti Allah, sehingga dia ingin memakan semua apa yang ada di pohon itu, bahkan seakar-akarnya dicabut, mau dicaplok semua, karena dia ingin seperti Allah. Nah, dosa semacam ini meliputi hamba-hamba Tuhan yang menempatkan dirinya yang suka ngeroh. Saya bukan anti fenomena Roh Kudus ya, karena saya juga berjemaat di gereja karismatik. Jadi saya bukan anti karismatik, tetapi ada banyak hamba-hamba Tuhan di aliran kita ini, di aliran karismatik ini yang menempatkan dirinya ingin seperti Allah. Dan itu dosa apa? Dosa kitset bintiot. Ada satu hal yang lucu lagi dari ceritanya orang Yahudi. Ceritanya itu ada rabi-rabi Yahudi pada saat kesudahannya nanti ketemu sama Adam di Firdaus. Kemudian para rabi ini tanya pada marah-marah ke Adam. Adam, gara-gara kamu nih kita semua manusia yang di dunia ini jadi berdosa. Kemudian Adamnya bilang begini, aku cuma makan satu buah dan aku dinyatakan berdosa. Tapi coba lihat kamu sendiri, kamu dosamu berapa banyak. Nah, jadi kita itu bisa menjadi orang-orang yang terjerumus pada dosa kitset bintiot ini. Dan menurut tradisi Yahudi dan termasuk penafsiran dari Tostatus ini, Adam itu jatuh ke dalam dosa pada hari yang ke-8. Jadi setelah hari Sabat, Adam jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya hari penyunatan itu terjadi pada hari ke-8. Dan Yesus yang bangkit dari kematiannya pada hari Minggu adalah hari ke-8. Nah, ada satu lagi hal yang lucu. Ini adalah suatu perumpamaan karena orang Yahudi itu suka berumpama. Seperti juga Tuhan Yesus suka mengajarkan dengan suatu perumpamaan. Ceritanya begini.
seperti yang ditulis dalam kitab tradisi Yahudi dalam Hagigah 14b sampai 15a. Ada 4 rabi Yahudi yang diangkat ke Firdaus. Di kitab Perjanjian Baru kita juga ada pernyataan dari Rasul Paulus yang dia diangkat ke Firdaus. Nah, ini dari versinya orang Yahudi juga ada cerita semacam itu. Bahwa ada 4 rabi Yahudi diangkat ke Firdaus. Yang pertama adalah Ben Soma, kemudian Aher ini adalah Elisa bin Abuya, dan Aher ini adalah merujuk kepada para bidat Aher. Kemudian ada Rabi Akiva. Nah, Ben Asai ini adalah seorang yang lembut hati, yang hidupnya itu habis untuk mempelajari Torah. Dan dia menempatkan dirinya sebagai Nazir Allah sehingga dia tidak menikah, dia hidup selibat. Dia cinta sekali kepada firman Tuhan. Dan kemudian ketika dia diangkat ke Firdaus, Tuhannya bicara demikian, udah kamu orang baik, kamu di sini saja deh, kamu nggak usah kembali ke bumi, kamu di sini saja. Ya, karena dia mencapai kesempurnaan oleh karena belajar tentang firman Tuhan itu. Kemudian ada Ben Soma. Ben Soma ini sama, dia juga cinta firman Tuhan, tetapi dia mempelajarinya secara nyeleneh, nafsir nggak karu-karuan. Nah, akhirnya setelah dia diangkat ke Firdaus pulang jadi gila. Nah, karena dia mempelajari firman Allah secara tidak benar. Dan kemudian si Aher, si bidat ini, waktu dia diangkat ke Firdaus, dia mendatangi malaikat Metatron. Nah, malaikat Metatron itu adalah pemimpin dari semua malaikat. Metatron ini mencatat apa yang pernah dilakukan si A, apa yang pernah dilakukan si B, dan apa yang terjadi kemudian. Dan itu kemudian diintip oleh si Aher ini. Dan ketika dia pulang, nah dia menjadi bidat dengan dosa Kitset bintiot. Karena dia menempatkan dirinya sebagai Tuhan, tahu masa datang, bernubuat, tahu masa lalu orang, ya karena dia ngintip catatannya si Metatron tadi. Dan kemudian Rabi Akiva pulang dengan selamat, karena dia adalah rabi yang mengasihi Tuhan dengan belajar firman Tuhan dengan benar, dan dia hidup menikah melaksanakan mandat dari Tuhan untuk melaksanakan prokreasi, Kejadian 1 ayat 28, dan dia hidup kembali ke bumi ini menjadi seorang pengajar yang benar. Nah, si Aher ini, dia karena dia ngintip catatannya Metatron, kemudian dia jadi penyihir, dia jadi tukang nubuat, dia jadi tukang nujum, dan apa yang dilakukan oleh Aher ini adalah satu dosa Kitset bintiot, dosa nyabut pohon. Dan dosa nyabut pohon ini secara tidak sadar itu juga dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan hari ini yang sering bernubuat tapi nubuatnya meleset. Dan orang demikian menurut Amsal 5 ayat 5 ditulis demikian. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Jadi apa sih faedahnya jadi bidat itu? Nah, apa sih kenapa kok dia bisa jadi bidat? Karena si Aher tadi mengintip ke surga, melihat catatannya Metatron, dan dia ketika balik ke bumi, seolah-olah dia seperti nabi, tahu masa depan, bernubuat, bernujum, dan ini adalah dosa Kitset bintiot. Jadi terhadap penafsiran masa depan ini, hari Tuhan, hati-hati, Anda perlu secara arif mempelajari dari nubuat-nubuat dari setiap hamba Tuhan yang katanya mendapatkan ilham dari Tuhan atau bisikan dari Roh Kudus. Karena sebenarnya mereka adalah orang-orang yang seperti ditulis dalam Hosea 6 ayat 7. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian seperti Adam. Ya, saya lebih suka terjemahan lamanya daripada terjemahan baru. Tetapi mereka itu melangkahi atau merusak perjanjian seperti Adam. Seperti pada tahkala itu, ia mendurhaka kepadaku. Kenapa? Karena Adam ingin seperti Tuhan dan dia berdosa mencabut pohon. Dan lo tahmud, hati-hati dengan keinginan kita. Setiap keinginan kita yang tidak pada mestinya, ya ingin kaya, bisa jadi korupsi,
koruptor, ingin kaya jadi merampok, ingin kaya jadi mencuri, ingin kuasa bisa membunuh, ingin istri orang jadi berzina, ingin menang pilkada, pilpres, bikin berita hoak, dan seterusnya. Dan praktek-praktek nujum, di mana orang-orang itu sebenarnya melakukan dosa kitset bintiot atau dosa mencabut tanaman atau dosa mencabut pohon, ingin seperti Tuhan. Karena saya sudah bicara 1 jam lebih, mungkin kita bisa bertanya jawab dan selebihnya nanti kita bisa berdiskusi. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Martin Pangaribuan. Ya, terima kasih Bu. Ya, sudah cukup panjang lebar dan memang waktunya udah kelebihan. Tapi nggak apa-apa Bu, kita diperkaya dengan apa yang telah Ibu sampaikan dan ya, saya pikir ini menjadi berkat juga bagi kita semua. Nah, jadi secara singkat saya coba mengingatkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rita Wahyu tadi, bahwa kita dari pertanyaan seminar kita ini hari ini adalah kenapa Yesus nggak tahu waktu kedatangannya, ya, yang kedua kali. Nah, jadi rupanya Ibu Rita juga mengingatkan kita tentang pemahaman hari Tuhan, ya. Jadi kita sering nyanyi hari ini adalah hari Tuhan, mari kita bersukaria. Padahal kalau kita buka Alkitab, rupanya hari Tuhan itu adalah hari penghakiman. Jadi ya, ini yang diingatkan oleh Ibu Wahyu, Ibu Rita tentang hari Tuhan, ya. Nah, sekarang apakah Yesus itu Maha Tahu? Tadi Ibu Rita sudah menjelaskan, sebenarnya Maha Tahu, ya, karena memang jangan membaca Alkitab itu hanya satu bagian saja, tetapi di bagian-bagian lain sudah cukup jelas digambarkan tentang kemahatahuan Yesus. Jadi ketika dia berbicara dengan perempuan di Samaria, Yesus sendiri tahu bahwa perempuan ini telah memiliki 5 suami, dan ada hal-hal lain tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rita. Nah, sedangkan tentang apa itu kedatangan Yesus itu sebenarnya di Alkitab sudah digambarkan dengan tanda-tanda, dan bahkan Tuhan, Ibu Rita Wahyu tadi mengkaitkan dengan kitab Kejadian, ya, dengan adanya tenggang waktu pertobatan 120 tahun sebagaimana ada di dalam Kejadian 6 ayat 3, dan itu juga merupakan tanda-tanda bagi kita yang kalau kita baca di dalam Matius 24 itu tanda-tanda itu adalah sebagai peringatan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana Yesus itu dikatakan tidak tahu, dan Ibu Rita tadi telah mengungkapkan tentang peranan daripada Allah Tritunggal tadi, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena sebenarnya yang punya rencana adalah Allah dan Yesus Kristus itu adalah eksekutornya, pelaksananya, dan dia hanya mengikuti apa perintah Bapaknya. Dan kemudian tadi Bu Rita Wahyu juga sudah menjelaskan panjang lebar, ya, bahwa semua orang, ya, kita bisa dilihat dari perjalanan sejarah, orang-orang yang memberitakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dengan segala macam teori, dengan segala pendapat, bahkan ada yang menentukan waktu dan sebagainya, semuanya itu lebih banyak menghasilkan sesuatu yang tidak benar. Dan tadi sudah cukup panjang lebar dan Ibu Rita juga sudah mengkaitkan dengan apa isi firman Tuhan, ya, juga dalam satu tulisan orang Yahudi, ya, yang diingatkan kepada kita. Jadi lebih kurang seperti itu yang sudah disampaikan oleh Ibu Rita Wahyu, dan sekarang kita akan sampai kepada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya coba lihat dan coba saya seleksi. Saya akan memilih pertanyaan yang punya kaitan dan urutan yang lebih enak nanti Ibu Rita Wahyu menjawabnya. Beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Ibu Rita Wahyu, seperti misalnya apa tanggapan Ibu tentang pemberita-pemberita Injil yang menetapkan waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, tadi sudah sangat cukup panjang lebar dan bahkan kita sudah mendapatkan informasi-informasi yang luar biasa. Dan juga tadi Ibu Rita Wahyu juga sudah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita tidak terlalu cepat-cepat untuk menghakimi teknologi-teknologi yang terbaru dengan mengatakan bahwa itu adalah antikristus, ya, karena ternyata sudah ditunjukkan ini akan berproses terus, ya. Percepatan teknologi itu sangat cepat dan mungkin belum siap kita untuk menerima yang satu, sudah muncul yang baru. Tadi sudah dijelaskan Ibu Rita Wahyu tentang apa itu, ya, orang mesti bicara chip, ternyata sekarang sudah pakai retina mata juga sudah bikin transaksi orang. Jadi ternyata bukan jidatnya ditempelin tahap apa atau bahunya diberikan tanda, malah matanya. Jadi gimana lagi? Bahkan Ibu Rita Wahyu tadi sudah mengungkapkan satu teknologi yang dipakai
di dalam Stephen Hawking, ya, bahkan dengan matanya dia bisa mengetik, ya. Kalau kita lihat beberapa film itu digambarkan peristiwa itu sangat luar biasa sebenarnya. Nah, jadi itulah gambarannya, Bu. Ya, terima kasih Bu Rita Wahyu yang sudah menjelaskan kepada kita tentang pertanyaan, ya, jawaban dari pertanyaan kenapa Yesus nggak mengetahui kedatangannya yang kedua kali, ya. Sekaligus Ibu Rita Wahyu sudah menjelaskan Yesus sebenarnya tahu, tetapi ada hal-hal yang sudah dijelaskan. Nah, jadi Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya coba seleksi dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Ada 4 pertanyaan yang mungkin bisa Ibu jawab dalam waktu yang bersamaan karena punya kaitan. Yang pertama, Bu, ini dari Pak Gowosa, ya, yang mengatakan, lantas apa tujuan Yesus dia mengatakan dia tidak tahu kedatangannya yang kedua kali. Nah, kemudian Pak Janter bertanya juga, lantas budaya Israel yang mana yang berkaitan dengan kedatangan Yesus, dan apa maksud Yesus menyatakan pernyataannya dalam Matius 24 ayat 36 itu? Ada nggak budaya Yahudi? Kenapa mesti Yesus mengatakan itu seperti itu? Atau memang ada budaya Yahudi yang di balik-balik itu yang digunakan oleh Yesus untuk menjelaskan mengapa dia tidak mengetahui kedatangan yang kedua kali. Nah, kemudian Pak Lukas Ricardo menyatakan, apakah ada paralelisasi antara pernyataan-pernyataan Yesus dari Matius 26 dengan tipologi pernikahan Yahudi kuno? Ada nggak kira-kira? Atau memang itu nggak ada hubungannya sama sekali, ya? Tapi dia bertanya demikian. Dan kemudian Pak Syanturi mengatakan, budaya Yahudi ini gimana sih sebenarnya, Bu, sehingga itu dipakai oleh Tuhan Yesus. Nah, ini ada 4 pertanyaan yang mungkin sangat menarik kalau Ibu bisa jelaskan. Terima kasih, Bu. Pertanyaannya panjang, saya bisa lupa ya, kalau ada yang lupa saya jelaskan, mohon Pak Martin nanti ingatkan saya ya. Ada yang bertanya mengenai apa sih, kayaknya belum ada hubungan antara paham Yahudi dengan akhir zaman versi Kristen. Sebenarnya ya, apa yang ditulis dalam Kitab Perjanjian Baru itu bukan suatu pemahaman yang tercabut sama sekali dari keyahudian. Karena Anda harus mengingat bahwa walaupun Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, ya, tetapi penulisnya adalah seorang Yahudi. Jadi para Rasul Kristus yang menulis kitab-kitab Perjanjian Baru itu memang menulis dalam bahasa Yunani, tetapi sang penulisnya itu adalah seorang Yahudi. Dan bahkan Yesus mengajar hampir seluruhnya itu berdasarkan paham-paham Yahudi. Nah, mungkin satu saat mungkin saya diundang oleh Betsaida Medan ini juga, ya, STTI Betsaida Medan ini untuk bicara mengenai filsafat Yahudi. Ini sangat menarik semua, karena Perjanjian Baru sebenarnya itu adalah filsafat Yahudi. Hanya saja ditulis dalam bahasa Yunani. Maka ya, Perjanjian Baru itu tidak disebut sebagai sastra Helenistik, tetapi disebut sebagai sastra Judeo-Greek. Kenapa dikategorikan sebagai sastra Judeo-Greek? Karena walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi penulisnya adalah seorang Yahudi yang menulis dalam wawasan Ibraninya, yang menuliskan mengenai ajaran-ajaran dari seorang pengajar yang memiliki latar belakang Semit, yaitu Yesus Kristus. Mengenai hubungan antara akhir zaman, Akharit Hayamim, antara kekristenan dan keyahudian ini sebenarnya nggak beda-beda jauh apa yang disebut dengan hari Tuhan seperti tadi, ya, bahwa pengertian eskatologis Yahudi itu merujuk kepada masa mendatang dengan karakter ganda. Dan ini sebenarnya kalau saya melihat ini sama, yang dimana di satu sisi sebagai suatu manifestasi kekuasaan, keadilan, penghukuman Allah yang ditujukan kepada semua yang memicu murkanya. Apa sih yang memicu murka Tuhan itu? Kejahatan manusia. Dan di sisi lain adalah pembenaran dan keselamatan pada orang benar. Dan dalam hal ini secara jelas Yesus
menghubungkannya itu dengan apa yang terjadi pada peristiwa air bah. Bahwa peristiwa air bah itu terjadi kejahatan yang sangat luar biasa, ada kawin mengawinkan anak-anak Allah yaitu keturunan Set, kawin mawin dengan keturunan Kain yang fasik. Keturunan Set ini adalah keturunan anak-anak Allah yang sangat saleh kepada Tuhan, dan kemudian terjadilah perkawinan campur, kawin mawin. Jadi Anda bisa melihat ada sumber air yang jernih, ya, ada 2 sungai dari sumber air yang jernih, kemudian ada sungai dari sumber air yang keruh. Kemudian mereka bertemu pada satu muara. Dan di situ ketika ada pertemuan satu muara itu akan menghasilkan air jernih atau air yang keruh. Maka muara itu menghasilkan air yang keruh. Jadi pernikahan kawin mawin antara orang-orang yang fasik dengan orang-orang saleh ini melahirkan orang-orang yang fasik, dan terjadi kejahatan yang luar biasa pada zaman Nuh. Dan pada saat itu Tuhan sedih, dia naham. Dia nggak mau semua manusia berdosa, dan kemudian Tuhan tidak dapat melaksanakan janjinya untuk menghadirkan Allah yang inkarnasi pada satu keturunan tertentu. Maka Tuhan menyelamatkan satu orang, yaitu siapa? Nuh, supaya dia tidak terkontaminasi dengan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang nggak mau bertobat, ya sudah nggak mau bertobat. Mereka mati dalam dosanya dengan peristiwa air bah itu. Nah, ketika Tuhan mengadakan air bah itu, sebelumnya sama sekali Tuhan juga tidak menyebutkan kapan, hari apa dia akan menjatuhkan murkanya itu. Tetapi oleh Musa, sang penulis Torah ini dituliskan pada tanggal 17 bulan 2. Kenapa dia bisa menuliskan itu? Itu karena Musa adalah generasi setelah Nuh. Tetapi Nuh sendiri pun tidak tahu kapan nanti air bah ini datang. Bahkan Nuh pada saat itu tidak pernah melihat banjir itu kayak gimana sih, bahkan hujan kayak gimana aja nggak tahu. Karena hujan pertama kali baru ada pada peristiwa air bah itu setelah Nuh membuat bahtera itu. Jadi korelasi antara akharit hayamim atau hari akhir atau hari Tuhan dalam eskatologis orang Yahudi maupun eskatologis orang Kristen sebenarnya tidak berbeda jauh. Kalau hari ini seolah-olah berbeda karena Yudaism dan kekristenan itu memiliki iman yang berbeda kepada Allah yang inkarnasi. Jadi orang Yudaisme hari ini sampai hari ini ya, mereka kan tidak menerima Yesus itu adalah sang Mesias. Tetapi kita menerima Yesus sebagai sang Mesias, dan kita percayai Yesus sang Mesias itu akan datang. Ya, akan datang, dan itu yang menjadi perbedaan kita. Saya pernah berbincang-bincang dengan seorang rabi, dan ini lucu sekali ya. Dia berkata pada saya demikian, apa sih perbedaan antara imanku dan imanmu? Paling kan cuman di sosok Yeshua Hamashiach, dia bilang begini. Nanti nih ya, kamu sama aku, seandainya kita punya kesempatan dan kita masih hidup pada saat nanti Yesus itu datang kedua kali. Nah, kamu kan nunggu Yesus datang kedua kali. Saya nunggu Mesias yang datang pertama kali gitu. Nah, seandainya nanti Yesus datang kedua kali, nanti kita sama-sama tanya yuk. Nah, kamu tanya, Yesus, apakah ini kedatanganmu kedua kali? Gitu. Jadi si Rabi ini guyonan gitu. Nanti saya akan tanya ke Yesus gitu. Ini kedatanganmu yang pertama ataukah kedatanganmu yang kedua kali? Dan kita semua jadi ketawa. Jadi sebenarnya perbedaan kita dengan orang Yahudi adalah perbedaan kita pada iman kepada Yesus Kristus ini. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu sudah dalam wawasan Ibrani semua. Yang saya sampaikan tadi, yang mungkin Anda tidak melihat, kok nggak ada sih Ibrani-Ibraninya. Sebenarnya itu sudah sejak di awal penjabaran tadi sudah saya ungkapkan, Pak. Oke Bu, ini pertanyaan
terakhir Bu, karena waktu juga ya satu dari kami Bu ya. Pertanyaan Ibu. Di beberapa Ibu di YouTube Ibu ada mengkaitkan antara pesta perkawinan orang Yahudi kuno dengan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Di salah satu bagiannya Ibu ada mengatakan bahwa ketika Yesus mengatakan dia tidak mengetahui waktu kedatangan yang kedua kali, hanya Bapa yang tahu, dan Ibu pada waktu itu mengkaitkannya dengan budaya Yahudi di mana dalam perkawinan yang mengetahui waktu perkawinan itu adalah bapak pengantin, bapak mempelai pria. Dan ini bagaimana Bu? Oke. Jadi ini sebenarnya sesuatu pemahaman yang dikembangkan dari pemahaman kita bahwa Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu memiliki satu hierarki yang dimana Yesus Sang Putra adalah Sang Pelaksana, yang berkehendak adalah Bapa, dan hari penentuan pernikahan lakah ya. Kalau Anda mempelajari bahasa Ibrani untuk kata rapture itu kan pengangkatan, bagi kita itu pengangkatan. Tapi dalam bahasa Ibrani, rapture itu adalah lakah ya. Jadi mengambil. Dan kata mengambil dalam bahasa Ibrani itu lakah. Dari kata lakah itu nanti akan muncul kata nikah, bentuk pasifnya. Jadi dia diperistri. Jadi kata pernikahan anak domba itulah rapture menurut pemahaman dari kajian dari secara etimologis kata rapture tadi itu. Nah, untuk kapan Tuhan itu akan membawa kita bersamanya sebagai mempelai perempuannya, tetap kita mengikuti apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa hanya Bapa saja yang tahu. Kapan? Kamu nggak perlu tahu saatnya. Yang penting kamu berjaga-jaga. Itu Bapak. Ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya Tuhan Yesus itu setiap tindak tanduknya, langkah-langkahnya itu selalu berhubungan. Misalnya seperti ini. Tuhan Yesus dalam YouTube saya yang bicara mengenai pernikahan anak domba dalam kaitannya dengan budaya Yahudi, itu sebenarnya sudah dia tunjukkan pada saat pertama kali dia melaksanakan tugasnya sebagai Sang Mesias untuk setiap pekerjaannya di bumi dalam menginjil ini, yaitu ketika dia datang pada perkawinan di Kana. Ya, Tuhan datang pada perkawinan di Kana. Ya, perkawinan di Kana, ya kata Kana, ya itu bisa dalam artian kone. Kone itu memiliki. Jadi Yesus datang di situ sebagai Kone Hashamayim Ve'aretz. Dia sebagai Allah sang pemilik langit dan bumi yang memiliki kita. Dia datang di perkawinan di Kana. Dia datang menempatkan dirinya sebagai sang mempelai laki-laki. Nah, ada juga kata Kana ini juga berhubungan dengan Allah yang pencemburu, Kana, El Kana. Ya. Maka dia datang di Kana. Ya, jadi ada kajian aliterasi. Ada banyak ya hubungan aliterasi di Alkitab kita itu, termasuk Elkana, Allah pencemburu, dengan kata Kana, Yesus yang datang sebagai mempelai laki-laki di Kana. Dan di situ dia datang pada hari yang ketiga. Kata hari yang ketiga, ya angka 3 itu merujuk kepada kekudusan Allah. Nah, Allah yang pencemburu itu dia menuntut kekudusan. Nah, ketika Yesus menempatkan dirinya sebagai sang mempelai laki-laki, maka umat ini ditempatkannya sebagai mempelai perempuannya. Mempelai perempuannya ini harus setia. Dia nggak boleh selingkuh. Selingkuh dengan apa? Selingkuh dengan kepercayaan yang lain, dan itu adalah ilah-ilah yang lain. Maka sebagai Elkana, dia datang pada perkawinan di Kana. Dan kedatangannya ini, ya, kemudian dia menempatkan setiap murid-muridnya, yaitu para rasul, untuk menjadi pekabar-pekabar Injil. Dan sebagai pekabar-pekabar Injil, dia menempatkan para pekabar Injil ini sebagai syadchan, yaitu apa? Syadchan itu. Syadchan itu adalah sebagai mak comblang yang menjodohkan antara
sang mempelai laki-laki ini dengan sang mempelai perempuan, yaitu umat Tuhan yang digembalakan atau dipersiapkan sebagai mempelai perempuan yang tidak bercacat. Jadi semua apa yang ada di Alkitab kita ini sebenarnya syarat akan simbol-simbol dari keyahudian, termasuk perkawinan Yahudi itu juga berkaitan dengan Tuhan yang menempatkan umatnya sebagai mempelai perempuannya. Itu Pak Martin. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih ya, kita beri aplaus kepada Bu Rita Wahyu ya karena waktu juga. Ya, terima kasih banyak Bu untuk penyajiannya, dan ya kita berharap, saya juga sebagai mahasiswa berharap ya satu waktu nanti ya Pak Ketua Pak Hendra Bangun nanti akan tetap mengundang Ibu untuk bisa bersama-sama dengan kami, karena kami merasa banyak juga pelajaran-pelajaran yang bisa kami gali dari Ibu. Terima kasih banyak Bu untuk materinya. Nah, sekarang kita akan sampai kepada doa penutup. Kita serahkanlah kepada Pak Daniel Sembiring untuk menutup kita di dalam doa. Ya, baik Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya Pak Pendeta, mohon maaf. Ibu Rita kemarin ada mau share something tentang apa Bu? Buku atau apa sebelum kita tutup? Oh baik, ya. Saya menulis sebuah buku baru, yaitu buku Parashat Noah. Yang pertama adalah buku saya, yaitu Parashat Bereshit. Ya, ini bicara mengenai kitab Kejadian, karena seorang Kristen itu biasanya mengabaikan kitab Kejadian. Bahwa sebenarnya orang Kristen harus belajar kitab Kejadian supaya kita mengerti siapakah kita sebagai umat Tuhan itu. Ini bicara mengenai kitab genealogi, Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 6 ayat 8, dan yang menjadi titik center dari buku ini adalah proto-evangelium, yaitu berita Injil yang pertama yang ditulis dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, yang disebut Bapak Gereja Irenaeus sebagai berita Injil yang pertama atau berita sukacita yang pertama, berita baik yang pertama, di mana Tuhan sejak kitab Kejadian di Taman Eden itu sudah menjanjikan seorang keturunan perempuan yang akan membereskan dosa. Nah, sebagai kelanjutan dari buku Parashat Bereshit ini, saya menulis buku penggenapan dari kitab Kejadian 3 ayat 15, yaitu proto-evangelium itu, yaitu Injil Salib, Besorat Hatselah, proto-evangelium, penggenapan janji, eksegesis Peshat, naskah Ibrani. Dan ini banyak sekali bicara korelasi antara Perjanjian Baru dengan apa yang ditulis dalam kitab Kejadian tadi. Ini tebalnya kira-kira 800 halaman, jadi semuanya tebal. Nah, setelah itu saya menulis buku yang ketiga, yaitu kelanjutannya juga, yaitu Parashat Noah, yaitu menulis Kejadian pasal 6 sampai 9 sampai Kejadian 11 ayat 32, dan ini menulis awal mula dari terpilihnya Bapak Abraham sampai nanti dia menurunkan Bani Israel yang sebagai bangsa yang dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk menurunkan Mesias yang dijanjikan. Jadi ini sampai pasal 11 saja. Nah, nanti ada terusannya lagi, dan tentu saja ini menjadi satu penambahan kasanah bagi literatur kekristenan di Indonesia, terutama yang bicara mengenai konteks asli atau bahasa asli kitab Perjanjian Lama dan juga kaitannya dengan Perjanjian Baru. Terima kasih banyak untuk Pak Hendra Bangun untuk memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan buku saya. Mungkin ada di antara Anda yang ingin membelinya, jadi bisa diorder melalui online, bisa dibeli di Tokopedia atau Shopee, atau WA ke Rina 0812 171800008 atau Jessica 087781486698. Ini bagi Anda yang ingin memiliki buku cetaknya ya. Tapi saya tidak mengharuskan Anda untuk membeli buku cetak ini karena bukunya tebal-tebal, karena bukunya tebal jadi harganya jadi lumayan ya.
satu itu harganya 300.000, tapi Anda nggak harus membelinya karena Anda bisa membacanya secara online. Apa yang dibahas di setiap buku itu di www.sarapanpagi.org. Memang apa yang ditulis di website ini tidak dalam format buku ya, tetapi formatnya itu format website. Tetapi isinya kurang lebih sama. Misalnya kalau Anda tanya tentang mengenai Nuh sebagai Adam yang baru, Anda ketik saja Nuh, kemudian sarapan pagi, kata kuncinya. Nanti Google akan mengarahkan Anda kepada artikel yang mana. Atau mungkin Anda ketik Proto Evangelium, lalu kasih kata kunci sarapan pagi. Nah, nanti Anda akan diarahkan oleh Google itu ngeklik di artikel yang mana. Nah, itu sebenarnya isinya itu sama dengan apa yang ada di buku-buku ini, sehingga ini kiranya tidak memberatkan bagi orang-orang yang mau belajar, tapi tidak memiliki atau dananya itu belum cukup atau bagaimana, Anda tetap bisa membaca apa yang ditulis dalam Lakman Sarapan Pagi Biblika. Atau Anda mengikuti kelas-kelas yang ada rekamannya di channel YouTube saya, dan itu cukup banyak membantu. Demikian. Terima kasih Pak Hendra Bangun. Baik, terima kasih Bu. Nanti kami dari institusi akan memesan. Mana tahu harganya harga institusi beda ya. Baik. Jadi Gini, Pak Hendra Bangun, saya selalu memberikan gratis untuk setiap library dari STT. wah, Jadi nanti Bapak kasih alamat saya, karena untuk STT saya memberikan gratis untuk bisa dibaca bersama-sama untuk setiap mahasiswa di situ. Ya. baik, Tinggal baik. kasih alamatnya saja Pak ya. Baik Bu. Terima kasih banyak. Silakan Pak Pendeta untuk menutup kita dalam doa. You made the birds to sing and bells to ring when I gave you my heart. Because grace got so blue, made the sun come shining through when I gave you my heart. So I'll sing from a new heart, and my voice I will raise. I will sing him a new song. I will sing him a new song. I will sing him a song of praise. He brought hope back to me, set my soul free when I gave him my heart. He gave words to a song to sing all day long when I gave him my heart. So I'll sing from a new heart, and my voice I will raise. I will sing him a new song. I will sing him a new song. I will sing him a song of praise, and I will praise him, for he is worthy of praise. I will sing to him in worship all through the day, and I will praise him, for he is worthy of praise. Jesus, who is Lord of all, is worthy to be praised. And I will thank him, for he is worthy of praise. I will sing to him in worship all through the day, and I will thank him, for he is worthy of praise.
Jesus, you are